Adanya Wattpad hari ini bahwa udah membuktikan kalau memang semua orang berhak untuk menulis, semua orang berhak untuk bercerita tanpa tulisannya diterbitin, tanpa tulisannya dilegalin. Aduh, benar-benar ini Wattpad ini sakti sekali Wattpad, tolong. Aduh, ini ngomong-ngomong lu udah berapa macam ini sih tulisan yang lu buat, berapa macam buku? Gue tiga versi dan 3 genre. Gua kalau buku yang terbit, buku yang keluar, buku pertama judulnya Air Mata Bima, judul kedua Negeri Dongeng, terus yang ketiga Kita Yang Dulu Telah Mati. Gitu. Yang ada di Wattpad itu kalau nggak salah Ingatan, Katakanlah Biar Ku Tak Berharap, Politik Kampung, Kampus Biru, itu di Wattpad. Yes. Kampus Biru tuh favorit gua, guys. Dia seneng aja kayak kalau cerita-cerita masalah kayak kampus-kampus, sekolah-sekolah, itu suka banget for your info. Jadi Bang Abu ini berasal dari Bima. Jauh lah, di ujung. Ujung. Terus dia menulis cerita berjudul Air Mata Bima. Ini ngomong-ngomong diangkat dari kisah lu apa orang lain? Tahu siapa? Oke. Sebenarnya dibilang cerita gua iya, dibilang enggak juga bisa, enggak juga sih. Gini, gua ingat banget gua berangkat dari Bima ke Jakarta tuh tahun 2013. Jadi gua berangkat dari sana, nyampe Jakarta, ketemu gua nginjak Jakarta dan gua kaget. Itu yang pertama, gua kaget anjing nih. Gedung semua, nih apaan sih macet begini. Sedangkan gua orang kampung, Pak. Maksud gua berasal dari pelosok ujung timurnya Nusa Tenggara Barat yang dimana gua nggak mengenal yang namanya bahasa-bahasa modern, yang dimana gua nggak terlalu menguasai bahasa Indonesia. Bahkan kalau dulu gua kuliah tuh gua belajar bahasa Indonesia 2 semester. 2 semester? 2 semester gue belajar bahasa Indonesia. Itu belajar bahasa Indonesia? Itu belajarnya aja. Tapi lu orang Indonesia? Gue orang Indonesia. Nah masalahnya gue dari SD, SMP sampai SMA gue nggak pernah diajarin bahasa Indonesia. Dan guru gue masuk ngajarin gue nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi di sana itu ngajarinnya guru-guru pakai bahasa Bima. Terus gue harus datang ke kota metropolitan, gue harus ketemu dengan orang semuanya bahasa Indonesia, Pak. Dan orang di Jakarta, mereka lahir dari rahim orang tuanya juga udah bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Dan gue punya motivasi bahwa gue nggak mau kalah. Gue harus bersaing. Tapi gue tahu gue udah ketinggalan jauh. Itu waktu itu. 2 tahun 3 tahun gue nggak balik. Nggak balik. Gue nggak balik ke Bima. Waktu itu 13, 14 ya, 3 tahun gue nggak balik. Lama juga. Di akhir 2015, waktu itu di Idul Fitri kalau nggak salah, gue pulang, ya kan? Gue pulang ke Bima. Cuman waktu itu gue pulang, gue udah melihat Bima yang baru. Jadi udah bukan Bima pada saat dulu gue meninggalkan ini kota kecil nih. Dan ketika gue pulang dari Jakarta ke Bima, semua udah beda, suasana udah beda. Manusia yang udah beda, lingkungan udah beda, sampai cara mereka memandang orang baru itu juga berbeda. Bahkan gue pulang ke Bima, gue dilihat sebagai orang baru. Gue nggak dilihat sebagai kalau memang gue lahir dari Bima. Tapi ketika gue pulang dari Bima, gue dilihat adalah orang yang masuk ke dalam Bimanya. Itu terlihat kayak orang asing mungkin. Yes. Iya. Yang kedua adalah gue merasa kehilangan, itu pasti. Gue merasa kehilangan teman, sahabat, sebagian saudara, keluarga, dan gue merasa ditinggalkan oleh lingkungan gue yang dulu. Mungkin guanya yang terlalu udah masuk jiwa-jiwa jiwa-jiwa Jakarta banget gitu kan bahasanya lah ya. Jiwa Jakarta banget. Gue berangkat ke sana tuh pakai ya gue lu ya. Padahal di sana nggak laku, Pak. Di sana nggak laku. Gue pulang ke Bima, gue harus bahasa Bima lagi, tapi celakanya gue nggak bisa bahasa Bima dengan sesempurna dulu.
udah hilang mungkin mengikis sedikit mungkin di gue. Mungkin di mereka orang enggak. Iya. Bahkan gini, teman dekat, gue dulu punya teman dekat banget. Bahkan pada saat gue pulang, dia ngeliat gue, dia bilang, lu udah beda, lu udah bukan Zakir teman gue dulu. Aduh, gitu. gue merinding. Maksudnya, kayak gue yang pasti, ya gue kaget. Emang ada apa? Kalaupun lu menemukan perubahan di gue, apa yang berubah? Secara orang bukan ya. Bahasa kasarnya orang kampung kali ya, maksudnya orang di perkampungan gitu, maksudnya orang udah di ujung pelosok itu, dalam arti mereka akan menilai dari cara dan gaya, gitu loh. Bahkan pakaian gua pun dibilang waktu itu nggak gini lu dulu, gitu. Bahkan cara gua menyapa mereka menganggap bahwa udah beda. Cara nongkrong gua pun mereka menganggap udah betah. Nah, gua nggak tahu ketika gua nongkrong sama mereka pun mereka yang nggak betah atau gue nya yang nggak dibikin betah. Tuh. Yang ketiga adalah gue secara lingkungan udah berubah jauh banget. Maksud gue udah melihat terlalu banyak perubahan yang begitu signifikan cara penggunaan sosial media. Maksud gue gini, karena mungkin orang desa, gue nggak tahu mereka bisa menggunakan teknologi atau tidak sama sekali. Yang pasti kita, kalaupun nggak bisa, harusnya menuntut diri sendiri untuk tetap bisa. Berbeda cara penggunaan sosial media di zaman gue dulu, pada saat gue berangkat 2013 dari Bima ke Jakarta, dengan penggunaan sosial media. Dari 2015 gue balik ke Bima, dari 2015 Jakarta ke Bima. Kalau di 2013 dulu yang namanya Facebook ya, Facebook itu gue masih pakai. Gue menggunakan Facebook itu ya kalau nggak buat ngegoda cewek, terus ya masukin status-status yang apa namanya, kayak gue lagi deket sama siapa gitu kan. Itu dulu. Di 2015 gue balik, Facebook udah nggak begitu di sana, udah berubah cara penggunaannya. Yang pertama adalah Facebook dijadikan ajang untuk mereka memaki-maki. Misalnya gini, gue berantem sama lo, gitu loh. Maksudnya gue ribut sama lo. Tapi ketika gue ribut sama lo, gue nggak langsung ngomong sama lo. Jadi gue maki-maki di Facebook, tuh. Maki-maki di Facebook yang memang gue nggak tahu apakah ini pemanfaatan yang menguntungkan mereka atau memang ini akan penggunaan si sosial media ini dijadikan media yang salah oleh mereka. Itu waktu itu yang dimana kalau kata bahasa anak zaman sekarang sih ya, lu ngapain berantem di sosial media? Kalau zaman sekarang kan bahkan lu galau di sosial media yang harus itu menjadi privacy lu, tidak perlu lu tahu. Apalagi hal-hal ketika lu berantem sama keluarga, berantem sama sahabat, berantem sama adik kakak sendiri, harusnya kan nggak diumbar dong. Maksudnya nggak perlu publik tahu, gitu kan. Tapi ketika gue pulang, semua berubah. Berantem masuk Facebook, sampai bocah kecil berantem misalnya. Gue punya anak gue berantem sama anak lu misalnya gitu. Gue sebagai orang tuanya yang masukin ke Facebook, gue yang maki-maki lu gitu. Iya. Jadi Facebook jadi buat kayak perantara gitu nggak sih? Perantara kita berantem. Dibilang perantara sih yes, karena memang ya itu mungkin penggunaan salah satu gunanya media kali ya untuk perantara. Tapi buat gua nggak gitu kali, maksudnya cara penggunaan sosial media yang bener, yang baik, harusnya nggak lo mempublikasikan yang harusnya menjadi rahasia dan privasi lo, gitu. Nah di Bima akhirnya gue mendapatkan ide, gue harus menulis bahwa ada kesedihan, ada sebuah kejadian yang
yang teman-teman Bima di sana yang mereka nggak bisa lihat bahwa ada sesuatu yang dilupakan. Dari jadi gitu. Jadi munculnya judul Air Mata Bima itu karena gue ngelihat perubahan sih. Maksud gue ada perubahan yang benar-benar signifikan yang dimana gue nggak bisa terima perubahan itu. Gitu maksudnya. Yang dalam arti, kalaupun perubahannya itu bisa memberi hal yang positif untuk kita, yes. Maksudnya ada perbaikan berarti kan? Iya. Judul Air Mata Bima itu adalah seseorang yang menangis dan kota yang bersedih. Gitu loh. Maksudnya kalaupun dibilang seseorang yang menangis, ya mungkin gua akan menggambarkan itu adalah gua yang memang gua ngelihat perubahan itu sangat kejam gitu. Maksudnya gua ngelihat sesuatu yang dimana gua nggak benar-benar berbeda jauh dari zaman dulu dengan kotanya waktu itu kebanyakan ditimpa bencana sih. Maksudnya tiba-tiba banjir lah ya kan, tiba-tiba terjadi ada aja gitu antar desa yang musuhan, terjadi pembacokan, perampok di situ. Bima itu. Yes. Dan setiap orang yang keluar setelah maghrib waktu itu orang akan mikir 1000 kali buat keluar karena saking bahayanya gitu. Nggak ada lagi namanya kalau keluarga, nggak ada lagi yang namanya saudara. Ketika itu kita berbicara mengenai masalah keuntungan dan kepentingan, ludah. Maksudnya ya lu nggak ada gitu. Ketika lu punya dompet nih ya, lu keluar gitu udah, yang pulang antara lu satu, lu akan pulang ke rumah dengan nama doang, ataukah lu akan balik ke rumah dengan lu nggak punya harta benda. Ya gitu sih. Maksudnya ngeliat perubahan seperti itu, padahal ya di zaman gua masih ada yang kayak gitu memang dulu, cuman nggak sekejam itu. Kayak gitu, makanya keluar judul Air Mata Bima itu dimana gue menceritakan dari awal gue berangkat sampai gue balik lagi ke Bima. Nah di dalam buku ataupun novel Air Mata Bima itu dan semua ceritanya ada di situ, meskipun semuanya nggak diceritakan dengan lengkap ya. Maksudnya hal-hal yang terjadi di dalamnya. Dan akhirnya penulisan Air Mata Bima gue harus survei, gue harus ngobrol sama teman-teman gue yang ada di sana, gue harus ngobrol sama orang tua juga, terus gue harus ngobrol dengan orang-orang tua di sana, gimana sih semenjak kapan sih terjadi perubahan ini, maksudnya kenapa kok bisa kayak gini, terus selama kejadian hal-hal seperti ini ada berapa korban yang bisa terkena kayak tusukan, bacokan sampai meninggal kayak gitu. Dan orang-orang tua di sana ya dia bercerita, mungkin yang gue masukin ke dalam buku Air Mata Bima tuh mungkin gak sekejam itu kali ya, meskipun ya gue harus kadang gue menyeimbangi antara cerita yang bagusnya dengan cerita yang buruknya juga kayak gitu. Jadi dibilang dari perjalanan sih iya, itu adalah sebuah perjalanan yang buat gue sih singkat, cuman sampai sekarang kayaknya sih hari ini juga kayaknya makin kejam aja sih. Maksudnya nggak bagus aja gitu kalau gue balik ke Bima nih. Buat gue udah nggak cocok sih. Udah nggak cocok karena mereka melihat gue sebagai orang baru gitu. Mereka melihat gue sebagai warga pendatang, udah bukan asli gitu lagi. Makanya keluar novel itu deh. Kan lu kan ada cerita apa aja tadi, antologi, cerpen, sama novel. Itu gua sebetulnya gua tuh dulu pernah mikir kalau novel sama cerpen itu sama. Mungkin kayak kalau cerpennya mungkin lebih singkat gitu. Tapi ada perbedaan yang lebih ininya nggak sih, spesifik atau gimana gitu? Kalau secara perbedaan spesifik, kalau menurut gue novel itu nggak dibikin part, yang dalam arti udah dia satu buku cerita aja gitu. Jadi cerita tentang dia semua, jadi dari starting sampai finishing. Cuman kalau cerpen dalam satu buku bisa aja di dalam satu buku itu menceritakan orang berbeda, karakter berbeda, dan memiliki setiap judul yang berbeda gitu.
ya ada juga sih novel gue pun kayak gitu, maksudnya dalam satu buku ada beberapa judul dalamnya tapi dia nyambung, nggak lepas dari konsep judul gitu. Cuman kan kalau cerpen kan ada judul depannya, di dalam bukunya ada judul-judul lagi dan mereka bercerita tentang hal-hal yang lain. Maksudnya ketika judul pertama gue menceritakan tentang lo, di judul kedua bisa aja gue menceritakan tentang si Jovi mungkin, si Indun mungkin, si Kinan mungkin, ataupun siapapun itu, mereka punya fakta masing-masing tapi dijadikan dalam sebuah buku. Makanya buku gue yang kedua itu ya kumpulan cerpen itu ya gue menceritakan beberapa hal kejadian dan itu semuanya gue singkatin gitu. Cuman kalau di buku gue kedua sih lebih politis aja sih ceritanya, lebih politis. Maksud gue menceritakan tentang kejadian-kejadian di negara, mulai dari korupsi, terus mulai dari kasus-kasus yang berkembang waktu itu ya, kayak boleh sebut nama nggak sih? Boleh ya, kayak Setia Novanto waktu itu, kayak yang kejadian iktp, terus Hambalang, Senturi ya kan, terus Bapak Setnov yang nabrak tiang listrik, kami masuk rumah sakit kayak gitu. Maksudnya di buku kedua gue menceritakan hal-hal seperti itu terkait masalah fungsi Dewan Perwakilan, terus fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi ini harus kayak gimana sih sikapnya gitu. Dan itu gue hanya menyampaikan aspirasi aja sebenarnya. Ya tadi gue nggak berani menyampaikan lewat sosial media karena takut kena UITE. Akhirnya gue menyampaikan lewat karya. Bentuk kritik lu. Yes, karena buat gue jalan satu-satunya manusia untuk bisa mengkritik dan tidak ada larangannya lewat karya, lewat buku. Kan ada tuh buku yang kayak buku tentang politik dari partai A, B, C, D, mungkin dia menulis buku. Terus ada juga buku dari penulis-penulis lama gitu kayak Bui Hamka, terus kayak penulis-penulis legend yang dulu tuh dengan penulis baru kayak gua, yang dimana akhirnya gua akan memakai versi yang baru dan cerita yang baru juga gitu. Nggak ya, meskipun nggak setajam dulu sih kritikannya ya, cuman buat gua salah satu aspirasi gua seenggaknya tersampaikan dan itu bisa dibaca sama halayak umum. Kayak gitu. Jadi orang tahu akhirnya isi hati gua terhadap kebijakan pemerintah, tahu tentang isi hati gua terhadap terhadap kekecewaan gue kepada wakil rakyat gue sendiri. Terus dan gue juga mengingatkan kepada badan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ya lu fair aja lah gitu, kalau memang hukuman secara hukum Indonesia harus begini ya begini aja udah gitu loh. Akhirnya di buku kedua gue sih kayak gitu. Lagian juga kalau misalkan kita ngekritik lewat karya itu lebih baik ya nggak sih, daripada kita harus buat story nge-share kayak gitu, ntar kan yang kena kita lagi, ya nggak sih? Pasti maksudnya orang sekarang ketika dia tidak menyukai pendapat kita, ketika dia tidak menyukai sikap kita, ya kadang kita dijebak oleh argumen kita sendiri meskipun argumentasi kita tuh bener gitu ya. Cuman buat mereka enggak sih, kalau menurut mereka wah ini terlalu menyerang gue nih gitu. Tapi ya udahlah gitu. Buat gue sekarang kalau karena hidup juga udah begini, udah jalanin aja. Iya. Terus ini dilihat-lihat kan ya, banyak banget ini ngomongin film nih, banyak banget novel-novel yang diangkat jadi film. Itu kalau misalkan novel diangkat jadi film berarti kan novel diubah jadi naskah kan? Ya nggak sih? Iya. Nah itu gimana sih cara merubah novel jadi naskah gitu? Karena gue baca novel, nah terus udah difilmin, pas gue nonton filmnya itu kok ini ada yang beda, ada yang rada belok dari pas novel yang gue baca. Dilan, bukan? Oke. Ya, sebut nih. Iya gitu.
Aduh, udah tahu aja nih jawabannya. Ya pasti karena memang di zaman lu kayaknya Dilan banget sih ya. Iya. Karena memang lagi boomingnya Dilan waktu itu. Ya sama, gue juga baca novel Dilan. Meskipun gue nggak baca versi Miliannya ya, tapi gue baca versi Dilan. Tapi ketika gue sempat nonton Dilan, soalnya gue termotivasi nonton Dilan waktu itu karena gue dari PA nih diramalin gue. Kayak katanya kita akan bertemu di kantin ya. Iya, orang gue mau kantin gitu. Maksudnya gue akhirnya ini dari mana sih kok lu bisa sampai hal yang konyol ini? Bukan konyol, maksudnya freak aja sih buat gue. Lu ngeramalin, maksudnya ya oke lah gitu, untuk milenial buat lu fine, cuman lu terlalu mendalami di mana peran-peran dalam sebuah film itu lu keluarkan, lu jadikan sebuah sebuah lelucon mungkin ya. Cuman kan kalau orang itu beda perspektifnya, ini orang apaan sih? Iya. Gitu loh. Ya sama di berdua, ini orang apaan sih? Gitu ya. Ya cuman kalau baik lagi bahwa cara novel merubah jadi film. Buat gua semuanya sekarang kita konteks pembicaraannya ketika novel itu dirubah menjadi sebuah film. Akhirnya kita berbicara masalah bisnis sih sebenarnya. Bisnis. Maksud gue gini, nggak sama ketika lo ngelihat di dalam novel itu dengan filmnya jauh berbeda, ya kan? Ya mungkin ada sedikit modifikasi dalam sebuah cerita. Contoh misalkan ya, gue pernah baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Terus gue nonton filmnya, ada di mana part diubah di situ. Ya buat gue sebagai orang yang cinta akan tulisan, ketika dimodifikasi kayak gitu, buat gue awalnya gue nggak terima sih. Karena gue nggak pernah ngeliat bukan nggak pernah lihat ya, gue nggak pernah terima ini dijadikan sebagai bahan lu untuk berbisnis dan lu mendapatkan keuntungan yang banyak, gitu. Cuman ya mau nggak mau di zaman sekarang novelnya A, filmnya Z, maksud gua akan berbeda nih ceritanya ya kan. Ya tapi kalau lu berbicara di hari ini masalah duit, siapa yang nggak mau? Iya, siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Semua pasti mau duit. Maksud gua si penulis pun dia akan oke ya, silakan lu ubah, silakan lu bedah, silakan lu modif, asalkan mungkin catatan dari si penulis novel jangan keluar daripada konteks ataupun benang merah dari novelnya. Kayak gitu. Mungkin kalau lu merubah karakternya ataupun lu merubah jalan ceritanya pun nggak masalah sih, asalkan poin-poin penting tujuan orang menulis novel itu, pesan moralnya itu sampai, maksudnya nggak keluar dari situ gitu loh. Misalkan di dalam film nggak ada hal-hal yang romantis, di dalam bukunya nggak ada hal-hal yang romantis, tapi di filmnya ada gitu loh. Ya sebagai penulis mah fine aja sih, ketika lu mendapat untung, gua mendapat untung, clear sampai situ. Menurut lu nih, seberapa berarti menulis buat lu? Maksudnya apa selama lu menulis kayak apa sih, gue sebut susah banget nih kehidupan lu berubah apa gimana setelah lu menulis gitu? Enggak sih, hanya status mungkin ya. Status? Yes. Kalau kehidupan sih gak berubah. Status gue jadi gembel dari pengen ketawa, cuman gimana ya? Secara pola hidup tulisan nggak akan bisa ngerubah hidup kita, gitu. Cuman status mungkin bisa ngerubah hidup kita. Bener. Gitu. Gue setuju. Yang tadi sini, gua ketika lu bilang ngerubah nggak sih hidup lu, buat gua ya cukup merubah gitu. Karena kan gue dari gembel gitu. Iya. Gue di PH yang awalnya gue semester 6 ya kalau nggak salah, semester 6 apa semester 5 atau 4 gitu kalau nggak salah. Gue nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Iya. Yes. Dengan catatan itu tuh, gue 2 semester belajar bahasa Indonesia. Ya kan, baru belajar Pak, 2 semester lu 1 tahun lu belajar bahasa Indonesia coy. Cuman akhirnya karena mungkin kita punya jiwa jiwa
mau berkembang, kita punya motivasi, kita ingin menciptakan sesuatu yang baru, suasana yang baru, dan akhirnya gue dikenal bukan sebagai orang yang hanya sekedar gue datang ke kampus kuliah, nggak gitu, tapi akhirnya gue memiliki status baru yang sebagian orang mengenal gue, lu adalah seorang penulis. Gitu. Mau kayak gimana pun gue, mau seancur kayak gimana pun gue, ataupun mau seberkembang apapun gue, status pertama gue dan status perubahan pertama status gue ada di si penulis ini. Gitu. Kayak misalkan kayak kemarin anggapnya kita garap film gitu, buat orang-orang gue bukan filmmaker, buat orang-orang bahkan gue bukan sutradara ataupun gue bukan orang film, ya lu tetap penulis karena status awal lu itu. Kayak gitu. Mau kayak gimana pun itu ya, karena hidup gue gak akan berubah, tetap akan seperti dulu, tapi hanya status yang berubah. Panjang juga ya ngobrolan, ngomong-ngomong makin malam. Sabar ya bro. Sabar ya ini. Aduh, tapi seru ya mau ini ngomongin kayak gini. Buat nih, lu kan udah jadi penulis ya, tapi lu ada nggak sih penulis yang lu idolain gitu? Gue? Ya, yang lu jadiin kayak panutan atau gimana? Lu seneng lah sama dia, kayak cara dia nerbitin buku, tulis-tulisannya gimana gitu? Buya Hamka. Buya Hamka? Buya Hamka. Kenapa? Buat gua, beliau adalah orang yang memiliki tulisan yang dimana ketika kita membaca tulisan itu kita akan ditampar. Maksud gua bahwa dia punya proses yang panjang, dia punya gaya tulisannya sendiri, dia punya gaya bercerita sendiri, dia tahu harus menceritakan sebuah cerita yang harusnya dimasukin ke dalam novel, yang dalam arti beliau selama gue membaca bukunya bukan tipikal orang yang memang udah misal gini, sekarang lagi zamannya ini nih, terus tiba-tiba dia tulis sesuai dengan zaman yang lagi viral, mungkin nggak gitu. Tapi beliau tetap konsisten dengan mulai dari bahasa, terus cara dia bercerita, cara dia menyampaikan pesan-pesan di dalam tulisannya dia. Buat gua sampai hari ini, kalau untuk pribadi gua akan tetap tertarik sama dia, dan dia akan menjadi motivasi gua untuk sampai ke depannya. Karena ya tadi, meskipun dia udah tua lah ya. Berarti dia kayak sosok yang teguh prinsipnya ya nggak sih? Yes. Mungkin kalau nonton ataupun kalau lu baca tentang buku-buku dia kan, ya pasti ya gue rasa sih kayak orang-orang kayak lu yang suka baca, seenggaknya coba lu baca nih. Coba nanti gue baca. Coba aja dulu. Gua aja nih ngebaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu seru banget. Malah gue bilang, wah filmnya kurang. Meskipun lu kalau nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu lu pernah nangis kan? Apa lu belum pernah nonton filmnya? Gua sih baru awalnya doang sih, nggak nyampe habis. Oh, lu nonton habis dulu berarti? Iya. Ntar gua laporan ya, gua nangis apa enggak nih? Gitu. Oh, nih gua pernah nonton ya. Isi cowok semua coy. Nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, nangis. Beneran? Ya. Cowok. Nangis. Lu nangis gak? Ya karena mungkin gua udah 2-3 kali nonton ya. Nggak bosen, tapi gua sampai 2-3 kali gua nonton, tapi akan tetap menyentuh cerita yang diangkat gitu loh. Cuman ya ada beberapa net nonton cowok semua isinya nangis pak. Ya kayaknya Allah. hatinya Hello Kitty kali ya. Ya karena di situ dia bercerita tentang perjuangan seorang laki-laki, dia mengorbankan apa yang dia punya demi mendapatkan perempuan yang dianggap itu adalah jodoh dia. Apalagi di dalam film itu dia pernah berjanji, dia pernah bersumpah ya kan, tapi ternyata dia harus ditinggalin. Aduh, ngomong tinggalin kayaknya ini spoiler. Aduh gimana, jadi gue gak usah nonton lah. Aduh, kalau gue nih penulis yang gue paling sukain itu, dia sih bukan penulis yang apa ya, yang terkenal banget. Dia tuh namanya cewek, namanya Faradisa. Ya kalau misalnya lu suka baca-baca Wattpad,
Kalau lu nggak begitu aktif baca-baca webpad? Enggak. Kalau penulis cewek gue lebih suka Katrina Viola. Katrina Viola? Yes. Kayak gue pernah denger dah. Istrinya Boy Chandra kalau sekarang. Iya? Yeah. Itu gue pengen baca Boy Chandra. Gue ada buku Boy Chandra itu yang menginspirasi gue juga. Waktu itu gue sedang nulis di buku gue yang ketiga yang antologi puisi itu, yang kumpulan puisi itu gue terinspirasi dari bukunya Boy Chandra. Judul bukunya itu Ku Ajak Kau ke Hutan dan Tersesat Berdua. Nah, itu bukunya Boy Chandra tuh, dan isi puisi di dalamnya benar-benar tersampaikan, dan menarik bukunya. Dan gue harus membuat kumpulan puisi juga dengan catatan gue tidak menjiplak apa yang jadi tulisannya dia. Makanya dulu akhirnya gue bikin cerita antologi puisi gue tuh Kita Yang Dulu Telah Mati gitu loh. Jadi gue lebih momen ke ya udah buat gue masa lalu ya udah kayak. Iya. Ini udah banyak juga ini kita obrolan ya. Ini gue buat penutup, kan banyak nih ya penulis-penulis ya amatiran lah gitu, mungkin dia baru mau nyoba jadi penulis. Ya sebetulnya kalau dibilang kayak gitu, gue pernah nyoba ya, gue pernah nyoba nulis. Sampai sekarang pun kadang gue masih suka ini, cuman gue nggak mau publish. Gue buat cerita udah ada 2 part. Nah kan karena mut-mutan, gue pengen ini dari lu nih, lu kasih motivasi lah buat penulis-penulis yang model-model kayak gue gitu. Gaya banget gue ya. Gini sih, kalau gue punya prinsip adalah art is life, life is freedom. Seni adalah kehidupan, kehidupan adalah kebebasan. Gitu. Maksud gue, lu mau menulis kayak gimana pun, bentuk tulisan lu seperti apapun, catatannya adalah mindsetnya gue berkarya. Persetan dengan kehidupan di luar sana, persetan dengan komentar orang di luar sana, bodo amat lu mau ngapain juga. Seenggaknya ketika lu memberikan komentar terhadap gue pengen lihat apakah lu udah melebihi gue atau enggak. Kalau lu belum melebihi gue ataupun lu belum di atas gue, kalau paling tidak lu setara dengan gue, dan paling enggak lu ngelakuin apa yang gue lakuin sekarang deh, gitu loh. Nggak apa-apa lu kasih komentar, tapi ketika lu hanya menjadi netizen aja, buat gue kayaknya nggak ada lu pun, nggak ada komentar dari lu pun, nggak ada kritikan dari lu pun, kayaknya gue akan tetap tersenyum, gue akan tetap ketawa buat lu. Karena ketika lu takut, misalnya lu bilang lu baru nulis 2 paragraf, 2 part. Ketika lu baru nulis 2 part dan lu takut untuk mempublish, buat gue terlalu apa ya? Lu takut karena ini tulisan lu nggak bagus kayak yang lain, ataukah lu takut tulisan lu akan mendapat komentar, ini nggak bagus nih, ini nggak seru nih, kayak gitu maksudnya. Ya buat gua tulisan itu yang penting layak dibaca. Terus yang kedua, apa yang menjadi pesan penting dalam tulisan lu, gitu. Mau tulisan lu gimana pun, mau rapi secara part dalam bercerita ataupun mau nggak rapi dalam part bercerita, buat gua yang paling terpenting adalah lu berani menyampaikan ke publik yang orang juga nggak berani menyampaikan ke publik, gitu. Mungkin itu cara lu kali ya, ketika lu anggaplah gini, ketika lu diputusin sama cowok lu ya kan, tapi lu ingin menyampaikan rasa sakit hati lu terhadap dia, rasa kekecewaan lu terhadap dia, bahwa ini cowok brengsek banget nih, lu udah gua jaga, lu udah gua perhatiin, lu udah gue setia sama lu, tapi kok lu malah begini, kok lu selingkuh, gue nggak tahu lu nggak punya otak apa lu nggak punya perasaan. Pasti lu nggak akan berani ngomong ke dia. Nah, salah satu untuk menyampaikan hal itu adalah dengan lu bercerita, lu berbicara dengan diri lu sendiri bahwa gue akan move on setelah ini jadi, gitu loh. Yang dalam arti kayak di buku gue yang di judul Kita Yang Dulu Telah Mati itu ya sama. Gue nggak berani bilang ke cewek gue kalau gue udah move on, gitu. Tapi ya gue harus sadar
Cuman culunnya orang-orang kayak gue di waktu itu bahwa kok gue nggak sampai berani ngomong gitu loh. Cuman akhirnya gue punya media, kayaknya gue ada apa namanya, ada talent di bidang nulis. Seenggaknya gue menyampaikan lewat tulisan gue. Ya alhamdulillah pesan gue tersampaikan, duit gue dapet. Iya bener, jadinya patah hati udah hilang, dapat duit, dapat karya. Aduh, enak banget ya. Enak banget tuh Pak. Ungkapan rasa hati kita. Itu gue, aduh. Kayak sedih banget hidup lu ya. Iya. Oke guys, jadi ini dia obrolan kita soal tulis menulis. Buat kalian yang mungkin yang nonton ini yang lagi menulis juga, kalian jangan pantang nyerah, jangan mut-mutan dah gitu. Sama kayak gue juga, karena kita udah dapat pelajaran-pelajaran dari dia guys. Aduh. Dan kalian yang baru mampir ke YouTube Pancasila Economic Art Division, jangan lupa buat klik subscribe-nya dan jangan lupa buat klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan kalian juga jangan lupa buat like video ini, dan I'll see you on the next podcast. Bye. Thank you. Aduh, resep banget ini. Ini udah lama anjir bang. Berapa menit? Ini udah berapa menit? Masih recording. Gak begitu lah kelihatan gitu. Udah ini. Kok pas preview baru kelihatan. Apa ya? Udah 36 menit. Gila, ini lebih dari podcast 2 tahun yang kemarin. Serang mau lanjut lagi. Lanjut lagi. Iya. Gantung ada masalahnya. Ajan dulu tapi. Apa? Ajan dulu. Oh, ajan dulu. Iya aja. Cepat. Soalnya di pause dulu aja. Itu jadi pause dulu aja. Ini udah bagus. Dia matiin dulu ya kak. Yuk.